Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, senang sekali hari ini kita bisa kembali melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran administrasi umum kelas 10. Ya, hari ini sudah kali ketiga pertemuan kita di pelajaran ini dan kita sudah sampai pada kompetensi dasar yang ketiga, 3.3 dan 4.3 mengenai persyaratan personil administrasi. Namun sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin menghimbau kembali agar anak-anakku sekalian mengikuti pembelajaran ini sampai akhir dan mencatat bagian-bagian yang penting dari materi yang akan Ibu paparkan sebentar. Oke, kita masuk ke materi pengertian personil administrasi. Ya, personil administrasi ini biasa juga disebut personil kantor, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan atau dalam suatu kantor, baik itu kantor pemerintah maupun kantor swasta, untuk tujuan tertentu dengan mendapatkan imbalan berupa gaji dan tunjangan. Kemudian personil administrasi ini nantinya akan diserahi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan ditempatkan pada divisi-divisi tertentu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penempatan seorang pegawai atau personil administrasi itu berpegang pada prinsip the right man on the right place. Nah, seperti yang sudah anak-anakku ketahui, yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, pada materi analisis jabatan yang dibawakan oleh Ibu Eka dan Bapak Dr. Anda Sulaiman Lesang. Ya, selanjutnya macam-macam personil administrasi. Ada 5, yang pertama direktur, yang kedua administrator, yang ketiga finance, yang keempat sekretaris, dan yang kelima bagian penerimaan tamu atau front office. Mungkin di antara anak-anakku ada yang sudah sering mendengar istilah-istilah ini, namun Ibu akan jelaskan kembali. Mulai dari yang pertama direktur. Ya, direktur atau pimpinan atau manajer atau kepala kantor sama. Nah, yaitu orang yang bertanggung jawab penuh atas suatu perusahaan dan juga bertugas melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan atau aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Kemudian administrator ini bertugas untuk mengurus masalah keuangan, masalah rumah tangga perusahaan dan juga bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pencatatan pada perusahaan tersebut. Baik itu pencatatan surat masuk, pencatatan surat keluar, menangani prosedur kearsipan, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kepegawaian secara umum. Yang ketiga, finance atau bagian keuangan. Tentunya mengurus masalah keuangan kantor. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan diurus di bagian finance. Dan bagian finance ini juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan cash inflow dan cash outflow atau arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang keempat, sekretaris. Nah, sekretaris ini boleh dikata adalah pendamping dari direktur atau pimpinan, karena hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan atau direktur dalam suatu organisasi didampingi oleh sekretaris. Misalnya, meeting dengan klien didampingi oleh sekretaris. Kemudian tanda tangan kontrak atau proyek dengan relasi atau kolega didampingi oleh sekretaris. Bahkan setiap tamu yang ingin bertemu dengan pimpinan juga atas penjadwalan dari sekretaris. Nah, jadi sekretaris ini bertugas untuk mengatur jadwal kegiatan pimpinan, agenda kerja pimpinan, dan karyawan lain di bagian-bagian tertentu. Selain itu, sekretaris juga bertanggung jawab untuk mengurus prosedur surat keluar. Ya, jadi draft surat keluar dibuat oleh sekretaris atas petunjuk dari pimpinan. Kemudian setelah pimpinan atau direktur setuju atas draft tersebut, barulah diproses menjadi surat keluar.
Yang kelima, front office atau bagian penerimaan tamu. Front office ini bertugas melayani setiap tamu yang datang ke perusahaan dan melayani atau menangani panggilan telepon seperti telepon masuk, telepon keluar, dilayani oleh bagian front office. Kemudian dalam dunia perkantoran ada beberapa etika dalam menelpon, menerima atau melakukan panggilan telepon. Misalnya seorang personil administrasi apabila menerima atau melakukan panggilan telepon menggunakan memegang gagang telepon dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya memegang alat tulis untuk mencatat pada block note atau phone message. Nah, selain itu, dalam bertelepon tidak boleh menggunakan sapaan halo atau assalamualaikum, tetapi menggunakan sapaan umum seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Misalnya, PT Harapan Jaya, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Ya, seperti itu. Selanjutnya, persyaratan personil administrasi. Ya, kita masuk pada materi inti, syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang personil administrasi. Karena dalam suatu perusahaan tentunya memiliki standar-standar tersendiri yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan proses rekrutmen. Adapun syarat-syarat tersebut ada 4. Yang pertama, syarat pengetahuan. Yang kedua, syarat potensi. Yang ketiga, syarat keterampilan. Dan yang keempat, syarat kepribadian. Untuk syarat pengetahuan, ini merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh seorang personil administrasi. Syarat pengetahuan ini digolongkan menjadi 2, yaitu pengetahuan umum dan pengetahuan terkait bidang pekerjaan. Untuk pengetahuan umum bisa kita lihat melalui kualifikasi pendidikan formal dan non-formal. Misalnya, apakah calon personal administrasi ini lulusan dari lulusan pendidikan apa? Apakah pendidikan tingkat menengah atau pendidikan tingkat tinggi? Pendidikan tingkat menengah itu misalnya lulusan SMA, SMK sederajat, dan pendidikan tingkat tinggi lulusan ED3, S1, dan S2. Kemudian untuk pengetahuan terkait bidang pekerjaan ini berkaitan dengan bisa kita lihat pada hasil tes seleksi wawancara, dan juga bisa dilihat pada pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh calon personal administrasi ini. Apakah ia pernah bekerja di perusahaan sebelumnya? Misalnya sebelum mendaftar di perusahaan A, pernahkah dia bekerja di perusahaan B? Bagaimana sepak terjangnya di perusahaan B? Apakah dia berprestasi atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat potensi. Nah, potensi adalah kemampuan yang merupakan kekuatan pribadi, kekuatan diri yang dimiliki oleh setiap individu yang biasanya berasal dari bawaan sejak lahir, bisa dari faktor genetik, bisa juga dari pengalaman atau pelajaran hidup yang diperoleh oleh seseorang. Nah, untuk syarat potensi ini dibagi menjadi 2, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik itu yang bisa kita lihat langsung pada fisik seseorang, misalnya penampilan fisik yang menarik, rupa wajah yang menawan, cantik, daya tahan tubuh yang baik, sehat, segar, bugar, dan kemampuan indera yang maksimal. Kemudian untuk potensi non-fisik bisa diperoleh melalui kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Yang ketiga, keterampilan, dan keterampilan itu bisa diperoleh melalui kepandaian dalam melakukan pencatatan, pengolahan data, dan yang terakhir kepribadian. Kepribadian yang baik ini juga merupakan persyaratan yang mutlak yang harus dimiliki oleh seorang calon personal administrasi. Contohnya loyalitas, kemampuan menjaga rahasia, kesabaran, ketekunan, keuletan, dan mampu bersosialisasi dengan keadaan sekitar. Ya, itulah tadi materi singkat dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian.
kita bertemu di pembelajaran selanjutnya.